Kembali lagi di channel Mizura Manda. Yuk langsung dengarkan alur Hametsu no Ukoku episode 3. Flashback kisah masa lalu yang dialami oleh Doroka, terlihat kehancuran besar di kota tempat tinggal penyihir. Kemudian Doroka dan yang lainnya kebingungan dengan kondisi tersebut. Lalu para prajurit dari kekaisaran mulai membantai kota tempat penyihir tinggal, sehingga para penyihir tewas dalam keadaan mengenaskan. Kenyataannya para penyihir tak dapat menggunakan kekuatannya karena alat SDM-2, sehingga para penyihir dapat dihabisi oleh para prajurit. Kemudian Doroka memeluk Mia dan bertanya tentang kehancuran yang terjadi. Doroka heran dengan alasan manusia ingin membasmi para penyihir. Padahal penyihir telah jauh datang ke kota untuk mengobati sakit rakyat kekaisaran. Doroka mengajak Mia untuk segera menggunakan kekuatan sihir. Akan tetapi Mia menjawab semua sihir yang dimiliki oleh penyihir tak dapat dipergunakan. Akibat pengaruh dari alat SDM-2 yang dipasang untuk menetralisir para penyihir. Doroka kaget mengapa para manusia begitu sadis dan licik. Mia meminta Doroka segera kabur menuju Nona Ophelia. Mia memberikan lokasi keberadaan Ophelia, sehingga Doroka dapat dengan mudah menemukan pertolongan. Langsung saja Doroka bergegas mencari perlindungan dari Nona Ophelia. Kembali ke saat ini, Doroka tewas akibat serangan Ekot. Adonis kesal padahal dia ingin menghidupkan Klo bersama Doroka. Tetapi Doroka malah tewas di tangan prajurit, lalu para prajurit terus menyerang menggunakan senjata peluru. Langsung saja Adonis membalas serangan balik para prajurit. Adonis mengembalikan peluru kepada para prajurit dengan sihirnya. Para prajurit ketakutan mereka tewas dalam waktu singkat. Ekot dalam posisi membidik Adonis. Dia meluncurkan serangan dengan menembaki Adonis. Kan tetapi peluru dibalikan kembali dengan ukuran yang jauh lebih besar, sehingga Ekot hancur oleh serangan besar dari Adonis. Sambil berjalan Adonis melontarkan kalimat mustahil dikalahkan oleh para manusia. Adonis sangat membenci para manusia, dan ingin memusnahkan mereka. Apalagi para manusia selalu menggunakan sains untuk menyerang penyihir. Adonis yakin perlakuan curang yang dilakukan manusia akan sia-sia. Kemudian Adonis semakin semangat melakukan penyerangan terhadap para manusia lemah. Di sisi lain Yuki menyaksikan kemegahan alat SDM-2 atau yang disebut peredam kekuatan sihir para penyihir. Lantas Yuki bergumam, ternyata permata mahkota sains begitu agung dan megah. Hal tersebut membuatnya kagum, dia ingin membuat sang kakak bangga dengan kinerjanya. Akhirnya Yuki meminta para bawahan segera menghidupkan alat SDM-2 namun Dr. Teta menghentikannya. Dia adalah Badan Sains Biro Nasional Kekaisaran. Teta ingin menyampaikan beberapa hal kepada Direktur BKN. Lalu Yuki menghubungi Yamato dan Teta merebut ponsel milik Yuki. Langsung saja Teta mengajak Yamato mengobrol membahas SDM-2. Teta menjelaskan bahwa dam memiliki dampak besar. Jika dam digunakan dalam skala besar, dia akan menghancurkan para manusia. Bahkan Teta menghentikan aksi Yuki, dia tak ingin menghidupkan alat. Sontak saja Yamato kaget mengapa selama ini semua itu tersimpan menjadi rahasia. Lalu Teta menjawab dia telah menyembunyikan segalanya dari kekaisaran. Kemudian Yamato menyadari penyakit yang terjadi pada raja akibat dari dam. Sehingga Yamato mulai sadar kalau berbagai penyakit yang menimpa para warga sungguh berbahaya. Sedangkan Adonis malah asyik bertarung melawan para prajurit lemah. Adonis terus melancarkan serangan, dia melindungi tubuhnya dengan sihir pelindung. Lalu Adonis tertawa terbahak-bahak dengan sikap bodoh yang dilakukan para manusia. Adonis kaget, dia malah menjatuhkan penanya. Sehingga sihir pelindung menghilang, akibat penanya terjatuh. Padahal pena tersebut jika dilepaskan, maka sihir menghilang. Oleh karena itu Adonis bersiap untuk memungut kembali penanya. Sementara di sisi lain Yuki malah bertingkah aneh, dia bergegas ingin mengaktifkan sistem dam. Hanya saja Teta menghentikan, dia tak ingin kehancuran terjadi. Sebab Teta tidak ingin umat manusia tewas akibat dari dam. Langsung saja Yuki tanpa pikir panjang mengotak-atik sistem agar dam hidup. Teta menarik Yuki sehingga terluka parah karena terlalu dekat dengan mesin SDM-2, mereka terkena dampak penyakit dari dam. Namun Teta tidak peduli, dia segera mematikan sistem. Akhirnya Teta dan Yuki dibawa ke ruang rawat. Di lain sisi Adonis kaget penanya terjatuh, dia harus segera mengambilnya. Kan tetapi seseorang prajurit muda menghampiri Adonis untuk melakukan penyerangan. Lalu prajurit muda memenggal kepala Adonis hingga tewas.
Sontak saja semua orang kaget menyaksikan kejadian yang dibuat prajurit muda. Sehingga para prajurit bersorak karena keberanian anak muda menghabisi Adonis. Tubuh Adonis dibawa untuk dievakuasi lebih lanjut. Keesokannya sang raja begitu senang akibat pencapaian yang dilakukan para prajurit. Oleh sebab itu raja sangat bangga dengan usaha yang dilakukan rakyat dan prajurit pelindung. Seorang pria bernama Os dari badan penyidik melihat pelajar bernama Eri menyimpan foto Adonis di ponselnya. Sehingga Os menyuruh Eri segera pergi. Tapi Os sama sekali tidak menyalahkan Eri menyimpan foto Adonis. Ketika Eri pergi, Os malah melaporkan Eri untuk segera ditangkap karena mencurigakan menyimpan foto teroris. Kemudian Os menghubungi Charmy rekannya, dia sudah tak sabar untuk bertemu. Apalagi Charmy selaku ketua tim penyelidikan sangat kesal karena kesibukannya. Oleh karena itu dia curhat kepada Os tentang banyaknya pekerjaan. Lalu telepon terputus karena Charmy dan Os masih harus mengurus pekerjaan masing-masing. Sontak saja Charmy kaget, ternyata tubuh Adonis yang dievakuasi palsu. Hal tersebut membuat Charmy kaget, ternyata kekaisaran telah dibohongi. Dan ceritanya bersambung sampai di sini. Simak episode selanjutnya hanya di channel Mizura Manda. Jangan lupa di like, subscribe dan di share ya. See you, bye-bye.